Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Lasaudin, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Supply Chain, serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nurhalisa, NPM 23034027, akan memaparkan materi bab 10 dengan judul Teknologi Informasi dalam Manajemen Rantai Pasok. Materi pertama yaitu peran informasi dalam rantai pasok. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa rantai pasok saat ini beroperasi di tengah volatilitas yang ekstrim, seperti ketidakpastian permintaan dan gangguan yang tak terduga. Hal ini menuntut manajemen supply chain harus lebih gesit dan resilient. Disinilah informasi berperan sebagai aset paling vital. Informasi yang akurat dan real-time menyediakan visibilitas end-to-end, memungkinkan kita melacak barang dari pemasok hulu hingga pelanggan hilir. Dengan begitu, kita dapat mengambil keputusan dengan cepat. Informasi juga penting untuk koordinasi dengan berbagai data permintaan yang akurat antar mitra. Salah satu kontribusi paling krusial dari informasi adalah kemampuan untuk memitigasi ketidakpastian, terutama pada fenomena bullwhip effect. Fenomena ini terjadi ketika variasi kecil dalam permintaan konsumen di hilir diterjemahkan menjadi fluktuasi pesanan yang sangat besar saat bergerak ke hulu rantai pasok, menyebabkan kelebihan persediaan yang mahal atau kekurangan pasokan yang merugikan. Oleh karena itu, peran informasi sangat penting dalam manajemen supply chain. Materi yang kedua yaitu teknologi informasi dalam rantai pasok. Teknologi informasi sudah sering digunakan untuk meningkatkan supply chain atau rantai pasok. Ini disebabkan karena informasi telah menjadi dasar dalam pelaksanaan supply chain manajemen dan menjadi sebuah acuan manajer dalam membuat keputusan. Teknologi informasi adalah semua sistem dan perangkat lunak yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan data. Teknologi informasi mendukung sistem perencanaan dengan menggunakan algoritma canggih seperti AI untuk optimasi keputusan. Misalnya menentukan tingkat inventaris yang ideal atau jadwal produksi. Selain sistem perencanaan, teknologi informasi juga mendukung sistem eksekusi yang mengelola aliran fisik barang, mulai dari pemrosesan pesanan hingga manajemen transportasi. Integrasi kedua sistem tersebut adalah kunci untuk memastikan bahwa rencana yang akan dibuat dapat diimplementasikan secara efisien. Materi selanjutnya yaitu infrastruktur teknologi informasi. Teknologi informasi adalah fondasi penting yang mendukung semua aplikasi dan sistem supply chain manajemen. Adapun beberapa infrastruktur teknologi informasi yaitu yang pertama ada hardware. Komponen ini adalah komponen fisik yang membantu kapasitas pemrosesan dan penyimpanan data dalam manajemen supply chain. Perangkat keras yang mencakup server pusat, perangkat yang distribusikan seperti sensor IoT dan scanner mobile yang menangkap data langsung dari lapangan. Yang kedua ada sistem software. Perangkat lunak ini adalah lapisan yang mengelola perangkat keras dan menyediakan lingkungan tempat aplikasi manajemen supply chain beroperasi. Lapisan ini memastikan efisiensi, keamanan, dan integritas data. Yang ketiga, ada jaringan komunikasi atau network infrastruktur yang berfungsi sebagai saluran transmisi yang membawa data dan informasi melintasi berbagai lokasi geografis dan entitas organisasi, baik internal maupun eksternal. Dengan menggunakan API modern menggantikan IDA
dan jaringan 4G memberikan latensi ultra rendah yang penting untuk kontrol robotik dan real-time data yang diaktifkan oleh IoT. Yang keempat ada arsitektur cloud computing. Teknologi cloud computing telah menjadi pendorong utama dalam transformasi infrastruktur teknologi informasi dengan menggunakan model software as a service, platform as a service, dan infrastruktur as a service memberikan skalabilitas yang dibutuhkan manajemen supply chain untuk mengatasi lonjakan permintaan musiman, serta memfasilitasi ketersediaan global dan kolaborasi dengan mitra di seluruh dunia. Materi selanjutnya yaitu komponen-komponen teknologi informasi dalam rantai pasok. Komponen teknologi informasi yang digunakan dalam manajemen rantai pasok bukan lagi hanya sekedar alat terpisah, melainkan sistem terintegrasi yang dirancang untuk mengelola aliran produk, aliran informasi, dan aliran dana. Adapun komponen-komponen tersebut, yaitu yang pertama ada Enterprise Resource Planning atau ERP, yang menyediakan pandangan tunggal dan akurat terhadap inventaris pesanan pelanggan dan kapasitas produksi di seluruh perusahaan. ERP menjadi sumber kebenaran tunggal atau single source of truth yang mencegah adanya perbedaan data antara departemen, memastikan perencanaan yang konsisten. Kemudian yang kedua ada Advanced Planning dan Scheduling yang menggunakan algoritma untuk optimasi dan forecasting prediktif yang jauh lebih canggih daripada ERP biasa. Yang ketiga ada Warehouse Management System atau WMS. Ini adalah aplikasi yang mengelola semua kegiatan di dalam fasilitas penyimpanan. Fungsinya adalah untuk mengoptimalkan ruang gudang dan efisiensi tenaga kerja. Kemudian ada Transportation Management System atau TMS, di mana ini adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengoptimalkan pergerakan fisik barang, termasuk inbound dan outbound. Yang terakhir ada RFID dan IoT. Ini adalah teknologi yang menyediakan data real-time yang dibutuhkan oleh sistem perencanaan dan eksekusi. Materi selanjutnya yaitu isu-isu pengembangan teknologi informasi untuk rantai pasok. Implementasi teknologi informasi syarat risiko. Salah satu yang paling sulit adalah integrasi sistem. Kita berjuang menghubungkan sistem legacy internal dengan API Cold yang modern. Dan yang lebih sulit lagi adalah integrasi dengan ribuan sistem mitra dagang yang berbeda. Yang kedua, yaitu kualitas data yang buruk. Jika data historis penjualan kotor, algoritma AI yang paling canggih pun akan menghasilkan forecast yang salah. Ketiga, keamanan siber. Karena kita membuka koneksi melalui API dan cold untuk kolaborasi, kita memperluas attack surface, menjadikan rantai pasok sebagai target utama serangan ransomware. Kemudian biaya dan pengembalian ROI. Secara finansial, proyek teknologi informasi sangat tinggi, terutama biaya kostumasi dan konsultasi. Mengukur ROI seringkali sulit karena banyak manfaatnya, seperti peningkatan layanan pelanggan dan pengurangan risiko bersifat tidak berwujud. Selanjutnya, representasi budaya. Karyawan menolak perubahan proses yang dibawa oleh sistem baru yang dapat menyebabkan underutilization fitur mahal. Yang terakhir, kesenjangan keterampilan. Kita membutuhkan talent analitik dan spesialis AI yang memahami manajemen rantai pasok, bukan hanya pengguna data entry. Dan ini memerlukan investasi besar dalam reskilling. Materi selanjutnya yaitu tren terbaru dalam manajemen rantai pasok digital. Pertama, AI dan machine learning. AI kini digunakan untuk forecasting prediktif yang tidak hanya melihat data historis, tetapi juga faktor eksternal dan menciptakan forecast yang adaptif. Kemudian kedua ada blockchain. Ini mengatasi masalah kepercayaan dengan menyediakan catatan transaksi yang immutable,
blockchain menciptakan ketelusuran yang tak terbantahkan, sangat penting untuk cold chain dan verifikasi keberlanjutan produk. Blockchain juga memungkinkan smart contract yang secara otomatis mengeksekusi pembayaran ketika sensor IoT mengkonfirmasi pengiriman telah tiba. Kemudian ada digital twin. Ini adalah replika virtual manajemen rantai pasok yang diperbarui secara real time dengan data sensor dan ERP, dan dapat diuji skenario krisis di digital twin sebelum menerapkannya di dunia nyata. Sangat meningkatkan mitigasi risiko. Dan yang terakhir adalah hyper automation yang mengarah ke rantai pasok otonom. Ini berarti sistem dapat secara otomatis merespons gangguan, mengubah rencana produksi, dan mengalokasikan sumber daya tanpa campur tangan manusia. Terakhir, kesimpulan. Teknologi informasi telah mengubah manajemen rantai pasok dari fungsi operasional menjadi keunggulan kompetitif strategis. Teknologi informasi menyediakan visibilitas end-to-end melalui integrasi komponen inti seperti ERP, WMS, dan IoT. Meskipun tantangan integrasi dan budaya harus diatasi, adopsi tren terbaru seperti AI dan hyper automation adalah keniscayaan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan rantai pasok otonom yang sepenuhnya cerdas, adaptif, dan tangguh, menjadikan teknologi sebagai penentu utama keberhasilan bisnis di era digital.